Assalamualaikum, selamat datang kembali lagi di channel Ubayser. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi tutorial ya mengenai skema dan cara kerja dari lampu LH ini, yaitu lampu VISALUX 3U 25 watts. Jadi sini sudah saya pasang di luar rangkaian, di luar PCB. Coba kita hidupkan. Oke, menyala. Berarti ini skema ataupun rangkaiannya sudah benar. Ini saya matikan lagi. Oke, lanjut. Kita akan membahas teori tentang bagaimana cara kerja dan fungsi dari komponen dari rangkaian ini. Oke, ini adalah skema lampu VISALUX 3U 25 watts. Saya akan coba menjelaskan tentang cara kerjanya. Jadi kita mulai dari input PLN tegangan 220 sampai 240 volt AC, dan salah satunya diberi air fuse atau resistor fuse yang berfungsi sebagai sekring atau pengaman. Jadi jika terjadi konsleting pada rangkaian setelahnya ini, biasanya air fuse itu akan putus sehingga tidak menyebabkan komponen yang lainnya ini ya rusak atau terbakar, dan juga tidak sampai menyebabkan listrik PLN jeglek atau trip. Kemudian tegang listrik AC ini atau PLN ini diubah oleh dioda bridge, dioda yang 4 ini, dioda jembatan, menjadi tegangan DC. Kalau di PCB nya ini menggunakan dioda M7 SMD ya. Ini di sini saya ganti dengan 1N4007. Jadi ini adalah penyearah tegangan. Nah, setelah tegangannya searah atau DC, masuk ke elko 400 volt ini dan langsung difilter oleh elko ini. Nah, dari tegangan elko kaki positif dan negatif ini akan dibagi-bagi tegangannya ke seluruh rangkaian ini. Sumber utamanya menjadi dari elko 400 volt ini. Oke, lanjut. Di sini ada R0 yang bernilai 0 ohm yang berfungsi sebagai penghambat tegangan. Atau di rangkaian yang lain ada juga yang menggunakan induktor atau lilitan. Itu di rangkaian yang lainnya. Ada D6 dan C11 yang dirangkai paralel ya, yang bertugas untuk menghambat tegangan dan menstabilkan tegangan, dan juga untuk menyuplai tegangan ke R1 ini. Nah, R1 ini bertugas sebagai pemantik ya, pemantik untuk mengaktifkan DB3 ini, diak atau dioda AC. Kemudian DB3 ini memicu dan menyuplai tegangan ke kaki basis transistor ini, transistor T2 ini. Jadi sehingga transistor ini bisa bekerja aktif untuk membangkitkan frekuensi induktor toroid dan trafo ini. Jadi tegangan yang dikeluarkan dari induktor toroid dan trafo ini itu berbentuk tegangan AC dengan tegangan tinggi dan frekuensi yang sangat tinggi. Jadi sehingga bisa menyalakan lampu filamen ini. Beda dengan tegangan listrik PLN 220 volt, itu biasanya 50 Hz frekuensinya. Jadi dengan adanya rangkaian ini frekuensinya menjadi tinggi.
Seandainya R1 ini putus ya, maka akan mati total, atau DB3 nya rusak juga akan mati total, ataupun transistornya short juga akan mati total, tidak akan menyala lampu ini. Nah, jadi semuanya ini ada saling keterkaitannya, saling ada hubungannya sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Nah, adapun resistor-resistor yang ada di transistor seperti di R5, R7, R6 ya, R6, R8 ini berfungsi untuk membatasi masuknya tegangan yang menuju ke kaki basis transistor. Seandainya tegangan yang masuk ke transistor ini tidak diberi resistor ya, maka transistor akan cepat panas dan cepat rusak. Nah, inilah salah satu fungsinya diberi resistor. Kemudian ada R3 dan R4 ini yang di kaki emitor transistor. Ini berfungsi sebagai penghambat tegangan dan juga bisa berfungsi sebagai fuse atau sekring. Jadi jika transistor ini short ya, biasanya resistor emitor ini juga ikut putus dan tidak sampai merembet ke rangkaian yang lainnya. Nah, untuk R4 ini pada rangkaian lampu merek lain biasanya ada juga yang tidak memakai resistor, jadi langsung jumper ke kaki negatif elko ini, langsung jumper, itu juga bisa. Dan ada lagi beberapa perbedaan yang di rangkaian lampu yang lain seperti trafo ini ya. Kalau di rangkaian lain salah satunya itu ada yang langsung menuju ke pin out filamen lampu. Nah, tetapi di sini lilitan trafonya masuk melalui induktor toroid lalu keluar menuju pin out filamen lampu. Contohnya seperti yang lalu itu, salah satunya langsung menuju ke pin out filamen lampu, berbeda dengan yang rangkaian di Visalux 3U 25 watt ini. Dan di sini ada C4 sebagai Miller out ya, juga sebagai peredam tegangan. Jadi di sini tetap tegangan DC dan di sini tetap tegangan AC. Kalau pada rangkaian lain seperti merek Philips biasanya memakai dua kapasitor Miller atau yang disebut dengan Miller coupling. Nah, itu. Nah, di sini juga ada C5 berfungsi sebagai starter ya. Jadi saat listrik dan rangkaian ini terhubung, maka C5 ini akan melakukan starting ke pin out P2 dan P3 ini, sehingga lampu kaca itu bisa menyala. Nah, seandainya C5 ini rusak, maka otomatis lampu tidak akan bisa menyala. Nah, begitulah gambaran singkat fungsi dan cara kerja dari rangkaian lampu LH ini. Nah, di sini juga ada dioda ya. Biasanya dioda itu berfungsi sebagai penyara arus dan menghambat arus dari arah sebaliknya. Ada Miller sebagai peredam tegangan ya, biasanya digunakan dalam rangkaian ini ya, untuk tegangan tinggi atau untuk frekuensi yang tinggi. Jadi ini adalah rangkaian yang dengan tegangan dan frekuensi yang tinggi. Nah, jadi intinya pada rangkaian ini ada saling keterkaitannya satu sama lain, sehingga seluruh komponen bisa bekerja dan berfungsi sesuai tugasnya masing-masing.
Jadi keluaran di pin out ini adalah berbentuk tegangan AC dengan tegangan tinggi dengan frekuensi yang tinggi. Jadi kalau skemanya ini sudah benar, jadi ini skemanya versi saya ya, udah saya buat sendiri, saya rangkai, saya aplikasikan di luar PCB. Jadi kalau sudah benar maka akan menyala. Ini saya akan coba nyalakan. Oke, menyala. Berarti skema yang saya buat ini sudah benar. Oke teman-teman, cukup sekian, terima kasih. Mungkin cukup sampai di sini penjelasannya. Tentunya masih banyak kekurangan dari saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga video ini bermanfaat bagi pemula atau yang ingin belajar tentang lampu LAH. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.